102,6 FM Start Sersi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama acara Ruang MUI dan bersama narasumber kita yang cantik jelita, Ibu Dr. Marlina MA. Iya, asik Bu. Kita masih membahas Bu tentang media sosialku dan media dakwahku. Dan kita di akhir segmen ini akan membacakan pertanyaan Bu dari audiens kita ya, yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Ruang MUI, yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan ke acara Ruang MUI. Nah, saya bacakan Bu ya, pertanyaannya nanti langsung dijawab saja Bu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bisa berkolaborasi dengan individu atau organisasi lain dalam upaya dakwah melalui media sosial? Bisa pastinya ya. Nah, kita lihat setiap organisasi keislaman yang atau organisasi masyarakat itu punya bahagian atau bahagian ya yang berkaitan dengan komunikasi, humaskah dan lain sebagainya. Yuk kita gandeng mereka untuk menyiarkan dakwah Islamiyah kita gitu. Caranya gimana? Kita kerjasama ketika mereka memang turun melakukan kegiatan atau halaqah, kita juga ikut di sana. Ya, kita lakukan siaran langsung misalnya ketika mereka mengundang penceramah tuh pastinya kalau saya nanti nggak mungkin orang datang ya karena kontennya beda gitu ya. Misalnya kalau ada ustazah atau ustadz yang mereka undang ya, silahkan kita melakukan postingan siaran langsung kah ya, baik itu di Facebook, Instagram atau TikTok dan lain sebagainya ya. Kemudian kita sebarkan atau kita boleh penggal tuh apa sebenarnya inti dari ceramah dari ustadz itu gitu ya, yang diadakan oleh satu organisasi misalnya. Kemudian kita buat ini SW gitu ya, status di WhatsApp gitu ya. Seperti itu. Bisa juga kerjasama sama televisi dakwah Bu ya. Pastinya. Nah, sekarang kan televisi dakwah itu punya televisi ya, itu rata-rata punya tuh konten keagamaan gitu ya, bukan hanya keislaman ya, keagamaan. Sama nih dengan Star FM saat ini kerjasama dengan MUI gitu ya. Ini salah satu tarikh gitu, jalan gitu ya, untuk menyebarkan dakwah itu lebih meluas gitu ya. Pasti sama-sama memiliki keuntungan, baik itu dari radionya, MUI-nya, juga nilai juang kita sebagai seorang muslim yang wajib menyampaikan walaupun satu ayat. Begitu dia. Benar. Oke, jadi menarik sekali ya para pendengar sekalian bahwa media sosial kita itu sebenarnya bisa kita ajak kerjasama dan kolaborasi dengan media-media dakwah lainnya tentunya ya, baik itu dari media radio, televisi ataupun internet ya Bu ya, tentunya ya, melalui aplikasi-aplikasi lainnya seperti misalnya berkolaborasi dengan influencer dan seterusnya untuk mempromosikan tentang kegiatan dakwah kita. Menarik sekali. Kita akan membahas lebih lanjut Bu terkait bahasan kita tadi sebelumnya bahwa konten dakwah yang tersebar di media sosial hari ini ya ternyata nggak semuanya berisi kebenaran Bu. Ada juga yang memplesetkan tentang konten dakwah itu sendiri. Misalnya ya pada saat tayangan-tayangan video yang misalnya berbau radikal, atau yang tentunya konten dakwahnya yang ingin mengajak berperang, menghasut untuk keburukan dan seterusnya. Itu gimana Bu kira-kira tanggapannya? Benar-benar. Kalau seandainya mengajak berperang, menghasut itu dan lain sebagainya gitu, ya kita nikmati saja. Tapi pada intinya setiap orang itu punya prinsip ya. Gitu. Hal ini juga harus kita ingatkan atau sama-sama kita berfastabihul khairat gitu ya, memberikan yang terbaik di antara yang terbaik semampu kita. Kalau seandainya ada tuh postingan yang seperti yang agak memprovokator, silakan kita komen, itu salah satunya. Nah, silakan kita komen ya. Dan biasanya tuh kalau orang mau lihat video itu pasti ujung-ujungnya lihat komentar tuh. Apa nih komentarnya gitu ya. Ya pasti komentarnya lucu-lucu nih. Nah, kita juga nimbrung di sana, itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap sebuah postingan yang agak miring sedikit ya. Gitu. Kita harus komentar itu yang pastinya yang positif gitu, yang benar gitu ya. Kalau mereka mengajak kita harus berjihad dan lain sebagainya, kita timpali di sana. Benar, jihad itu adalah salah satu yang harus dilakukan oleh seorang muslim, tapi jihad yang bagaimana gitu ya. Mau melawan perang juga Bu Pak Farid, tapi perang untuk diri sendiri. Perang melawan hawa nafsu. Salah satunya itu yang paling berat ya. Betul. Iya.
Baik, jadi intinya kita harus bisa memfilter ya Bu ya tayangan-tayangan. Sekalipun yang menjelaskan itu ustadz, tetap harus kita filter dan kita harus cari referensinya. Benar. Apakah betul bersumber dari hadis atau Al-Quran ya? Karena memang segala sesuatu yang disampaikan di sosial media itu bisa jadi itu diambil dari sumber-sumber yang lain juga, dan itu harus kita antisipasi. Baiklah, ada hal yang di akhir sesi ini Bu, ada hal yang sangat menarik untuk kita bahas tentunya, bahwa konten media ya yang khususnya tentang konten dakwah. Contohnya saja misalnya kontennya itu tentang sholat, ya, untuk ajakan sholat atau ayo kita melakukan sholat di masjid misalnya. Sebenarnya ada nggak sih Bu pengaruhnya konten media dakwah ini yang tentang ajakan sholat tadi terhadap orang yang menontonnya? Ada nggak pengaruhnya? Pastinya ada. Tetapi besar kecilnya, efektif atau tidaknya itu memang tergantung netizen lagi ya, yang maha benar gitu. Kita hanya bisa melakukan sesuatu semaksimal mungkin, sepositif mungkin, kemudian penilaian, kemudian reaksinya ataupun apapun yang berkaitan dengan orang lain melihat postingan kita itu diserahkan kepada mereka gitu. Yang penting kita harus memaksimalkan dakwah Islamiyah itu semenarik mungkin, sepositif mungkin ya, mengajak hal-hal yang dasar seperti tadi yang Pak Farid bilang, sholat, kemudian berwudu. Jadi banyak juga nih kawan-kawan kita yang wudunya nggak sempurna gitu ya, bener. Tapi memang terkadang orang agak dalam tanda kutip ya saya sudah tahu gitu ya, agak malas untuk belajar kembali gitu. Belajar agamanya kurang ya. Gitu. Nggak ada masalah sih sebenarnya, walaupun kita lihat gitu ya video-video anak TK yang lagi belajar berwudu gitu ya, atau belajar sholat, cara ruku, cara sujud dan lain sebagainya. Itu juga merupakan sebuah pembaharuan ilmu pengetahuan bagi kita. Nah, itu yang sangat penting sebenarnya di media sosial itu, yang harus kita pahami sebagai para netizen ini. Kita memang harus melihat ini semuanya itu adalah segala sesuatu yang baik gitu. Jangan yang jahatnya aja atau yang buruknya aja yang kita lihat gitu ya. Gitu. Jadi kalau seandainya orang yang nonton tadi Bu, dan ternyata dia tidak merasa tergerak hatinya untuk melakukan sholat, itu kira-kira harus bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita tetap membuat konten video yang sama atau kita berhenti sampai di situ atau bagaimana? Don't stop. Jangan stop di sana gitu. Jangan berhenti, kita harus buat gitu. Kalau kayaknya nih nggak efektif nih caranya buat sholat seperti ini, coba pergi ke Bukit Muhasabah sana, itu keren gitu ya. Keren tuh pemandangannya, coba di sana buat konten gitu. Kayaknya lebih oke gitu. Memang orang pada dasarnya lihat ini di mana nih ya, kok keren gitu ya. Pertama sekali ya, lihatnya itu dulu background tempat pengambilan video tuh lama-lama kepada inti dari videonya gitu ya. Bisa saja ya berulang dilihat gitu ya, lama-lama seneng gitu lihatnya dengan kontennya gitu ya. Nah, ada pesan nggak Bu untuk orang yang menyaksikan konten video dakwah? Iya, pesan saya satu, berpikirlah positif, melihat postingan positif. Nah, seperti itu, karena memang postingan itu terkadang yang positif pun kalau memang kita nggak suka dengan orangnya langsung halamannya kayak cerita dia macam nggak tahu aja kita orangnya gimana gitu tuh. Itu jangan sama sekali. Maka berpikirlah positif terhadap postingan yang positif, itu yang paling perlu. Jadi kita akan menjadi orang yang positif gitu. Dan harus selalu merasa kurang Bu ya terhadap ilmu, jangan merasa cukup gitu. Iya, harus merasa haus terus ya. Haus dengan ilmu agama pastinya. Iya, benar-benar dengan hal-hal yang positif. Dan pesan yang lainnya Bu untuk menjadikan media sosial itu agar menjadi media dakwah? Nah, media sosial ini merupakan sebuah media yang strategis ya saat ini, baik di kalangan menengah saya katakan tadi, juga baik di kalangan muda ya. Kita juga harus meracik sedemikian mungkin konten dakwah kita di media sosial sehingga menarik para kaula muda terutama, karena kaula muda juga merupakan salah satu ya pengguna aktif ya. Terus kemudian kontennya jangan monoton gitu ya, harus yang kekinian gitu. Banyak sekali media-media yang membantu bagaimana konten kita itu agar lebih luar biasa. Nah, ada CapCut ya, kemudian ada Piscut dan lain sebagainya yang bisa membuat yang kita sendiri bisa ngedit tuh video itu sedemikian rupa gitu ya. Jadi kalau seandainya editan video kita itu oke, cantik, bagus, ciamik gitu ya, kita sendiri juga memiliki kepuasan tersendiri gitu ya untuk memposting keren ini gitu. Itu dia mungkin.
Dan bukan hanya video ya Bu ya, tapi juga kita bisa melalui dakwah musik tentunya. Iya, pasti benar. Karena segala konten dakwah itu kalau nggak ada musiknya kayaknya kurang. Walaupun para ulama masih berdebat tentang hukum musik itu. Tapi banyak sekali sekarang musik-musik itu menjadi alat untuk berdakwah, bersolawat ya. Bahkan orang lebih ingat bersolawat dan berzikir juga tentunya dengan musik-musik tersebut seperti lagu-lagunya dari Maher Zain ya, lagu-lagu dari artis-artis nasional yang membacakan tentang sholawat seperti itu. Dan itu bagian dari media dakwah juga tentunya ya. Ibu, apakah ada tanggapan Bu mungkin terkait dengan video-video dakwah yang hari ini beredar? Apakah mungkin masih kurang atau perlu ditambah, atau mungkin ada hal-hal sektor lain yang mungkin belum diangkat dari konten-konten dakwah itu? Iya, kalau saya melihat video-video yang beredar saat ini sebenarnya sudah mencakup ya hampir keseluruhan dari lini kehidupan seorang muslim sebenarnya. Hanya saja kita terkadang kurang mau memang dengan jeli hanya melihat sepenggal saja, tetapi tidak secara keseluruhan. Itu dia. Seharusnya kita melihat secara keseluruhan, tidak hanya sepenggal atau potongan-potongan dari video-video yang belum tentu kebenarannya. Gitu. Oke, baik Bu. Dan di akhir segmen ini kami mintakan Ibu untuk closing statement sekaligus untuk penutupan Bu, silahkan. Closing statement saya untuk di Ruang MUI kali ini itu adalah pertama ya, kembali media sosialku adalah media dakwahku, itu ya yang paling harus kita tekankan ini. Terus satu lagi nih Pak Farid, boleh ya saya ngepantun dulu nih, boleh satu ya? Silahkan, Bu. Oke, nanti sambut cakep ya Pak. Iya, boleh. Kita bilang cakep rame-rame. Oke ya. Apa tanda Kota Panyabungan? Cakep. Ada Radio Star FM di Kota Siantar. Cakep. Apa tanda kita selalu berteman? Cakep. Konten dakwah di media sosial wajib disebar. Luar biasa. Jadi memang media sosial kita hari ini bisa kita gunakan untuk media dakwah, dan tentunya selain mendapatkan pahala, kita juga bisa mengajak orang untuk kebaikan, dan orang yang mengerjakan kebaikan pahalanya juga akan kita dapatkan tanpa mengurangi kebaikan ataupun pahala dari orang yang melakukan tersebut. Ini saja acara Ruang MUI kita pagi hari ini, dan mudah-mudahan para pendengar sekalian mendapatkan manfaat dan tentunya tetap senantiasa mendengarkan acara Ruang MUI, karena Ruang MUI selalu di hati ya, seperti motonya Radio Star FM ya, selalu di hati ya, seperti itu, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mungkin ini saja yang kita bahas hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Ahmad Saman Farid pamit undur diri dari Ruang MUI, lebih dan kurangnya kami memohon maaf dan berterima kasih. Dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal, masih di dalam bulan Syawal, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila mana selama ini banyak kesalahan dan kekurangan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.